Festival Desa kedua tahun 2022, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan mempersembahkan pemenang Festival Desa kedua tahun 2022, Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Kategori Rasa Syukur Rakyat Desa, karya terbaik anak negeri yang menginspirasi, inovatif, dan penuh nilai keteladanan. Nama saya Titut Edi Purwanto, saya seorang petani dan pelaku seni tradisional. Beralamat di Desa Pangebatan, RT 01 RW 7, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Cowongan adalah sebuah seni tradisional yang dilakukan oleh para leluhur dari Kabupaten Banyumas, sebagian petani di wilayah Banyumas saat terjadi kemarau panjang zaman dahulu mengadakan ritual yang namanya cowongan. Dan cowongan itu adalah upacara memanggil bidadari untuk menurunkan air hujan dari langit. Sejarah awal cowongan mestinya sejak adanya kemarau panjang, karena saya tidak memahami hal itu. Saya hanya sebagai pelaku karena bagian daripada laku ritual turun-temurun yang sejak saat itu sudah tahun 80 sudah hampir punah. Terlibat dalam sebuah kegiatan cowongan adalah hampir semuanya dari para pelaku petani di desa. Jadi tidak ada hubungannya dengan orang di luar petani. Ini karena ritual dari sebuah perlakuan petani di daerah Kabupaten Banyumas, sebagian di wilayah yang sawah atau tanahnya dari suasana tanda hujan. Jadi ketika kemarau tidak ada air mengalir. Sekarang saya setelah pensiun itu memang saya menjadi petani total. Petani yang berkesenian, petani yang membaca alam. Disinilah saya melakukan kegiatan menikmati hidup bersama, bercumbu rayu dengan alam. Cowongan kaitannya dengan pertanian, karena memang cowongan diciptakan oleh seorang petani ada kaitannya dengan pertanian. Karena petani itu membutuhkan air hujan. Sedangkan cowongan dianggap sebagai media turunnya bidadari untuk bersemayam di dalam boneka cowong untuk bisa memanggil turunnya hujan dari langit. Jadi kaitannya adalah sangat dekat dengan sebuah nilai kasih sayang antara petani dengan petani, petani dengan alam, dan petani dengan sang pencipta. Untuk prosesi hari ini adalah sebuah seni pertunjukan. Jadi pertama kami membawa sebuah rombongan pelaku seni yang dikondisikan dengan berbagai macam jenis pernak-pernik hasil bumi. Satu, kedua para petani dan beberapa para pelaku anak dari petani tersebut. Rombongan para karakan lalu membawa boneka cowongan dan digambarkan di situ ada bidadari yang saya tandu, yang itu menggambarkan bidadari utusan dewa turun dari langit yang nantinya akan menurunkan membawa air hujan buat petani. Lalu arak-arakan sampai di lapangan, di sanalah mengadakan sebuah kegiatan upacara pertunjukan yang diawali dengan hiruk pikuknya orang. Itu kehidupan beraneka macam, terus selanjutnya ada orang tua yang kebingungan. Orang tua kebingungan membaca alam, ternyata alam itu sedang kurang bersahabat karena kemarau panjang. Kemudian ada ibu-ibu atau orang tua yang datang juga kebingungan membawa ceting atau cepon, itu juga bingung mau mengambil hasil taninya tidak ada, maka dia berdoa pada Tuhan. Nah itulah akhirnya ada mantra-mantra yang diciptakan oleh leluhur yang saya bawakan, lalu datanglah sesepuh atau tetua untuk membaca mantra dan memanggil sang dewa atau dewi turun dari langit menurunkan air hujan dengan ditandu, menari, dan diiringi para punggawa dan para alam-alam gaib yang merasa dia itu dapat undangan pesta. Namun ternyata setelah hadir di bawah, di bumi, bukan undangan pesta. Namun sebuah peristiwa keprihatinan manusia, tidak ada air. Lalu para penghuni gaib itu
ikut usul kepada Sang Dewa, segera turunkan air hujan agar tugas saya bersama mengganggu manusia masih berjalan terus. Kalau tidak diadakan air, selesailah tamat manusia di bumi. Maka dengan hadirnya beberapa alam-alam gaib, ada jin, ada setan, ada macam-macam, menyatulah sebuah nilai bahwa hidup harus bersama, saling mengisi dan saling berdampingan. Itulah dalam konsep yang terakhir, turunlah hujan, bidadari membawa air hujan, maka bersorak-sorak semua kegirangan para penghuni bumi dan tumbuh tanaman dan buah-buahan yang dibagi-bagikan pada anak cucu. Ini singkat ceritanya akhirnya bersyukurlah para petani dengan adanya datang air hujan. Yang saya kondisikan sebagai seni pertunjukan, bukan lagi sebagai seni atau tradisi ritual. Artinya itu sebuah nilai kasih sayang. Jadi saya tertarik, ternyata sastra lesan yang ada, nilai kasih sayang antar sesama, alam, dan Tuhan. Jadi ini sebuah komunikasi yang sangat luar biasa. Maka petani itu sebenarnya seniman, seniman ya petani, petani yang seniman, seniman yang petani. Karena petani adalah sangat dekat dengan alam dan sangat dekat dengan Sang Pencipta. Dalam segala sesuatu, petani itu sangat dekat, jadi cerdas di dalam spiritualnya. Acara ini disebut dengan Nini Cowongan, acara tradisional rakyat Banyumas dalam rangka memanggil hujan, memohon supaya ada hujan turun. Ini udah biasa dilakukan di Banyumas dan kami di sini adalah melestarikannya acara-acara ini supaya tidak punah. Karena acara ini bukan masalah hasil atau tidak hasil, tapi masalah proses di mana masyarakat itu jadi senang berkumpul bersama, pedagang-pedagang kecil juga laku ya, masyarakat bisa guyub rukun. Yang kami harapkan begitu. Jadi tradisi ini tetap ada ya, dan masyarakat guyub rukun, masyarakat bisa saling berinteraksi dan juga bisa mengembangkan ekonomi. Karena ini jajanan harian kecil laku dan masyarakat kumpul bersama-sama, akur gitu loh ya. Itu aja. Mudah-mudahan ini tetap lestari di Banyumas. Dan ini sudah dipatenkan, sudah ada hak cipta komunal ya di Banyumas oleh dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih. Karena anak cucu kita masih kurang cerdas membaca seni kejadian. Satu, jadi mari belajar mengeja kembali aksara dari langit agar kita lebih cerdas membaca dalam sebuah nilai kehidupan. Jadi nilainya kita harus bangga satu pada leluhur. Ternyata leluhur dulu belum ada pendidikan, belum ada komunikasi, belum ada para pemuka agama, tapi leluhur kita sudah mengenal bagaimana komunikasi dengan alam, komunikasi dengan sesama, komunikasi dengan Sang Pencipta. Jadi ruhaninya sangat bersih, pasrah dengan Tuhan dan berdoa lalu melakukan kegiatan. Akhirnya kita menemukan sebuah nilai kebahagiaan, indahnya kebersamaan dari kalangan apapun, petani, pejabat, anak muda, tua, ataupun yang sudah lanjut usia, semua menikmati betapa indahnya kebersamaan dan berbagi rasa dalam nilai-nilai kemuliaan. Demikian.